Mulai iki ya. Wis mulai iki. Kira lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 yang berisikan anggota semuanya dari Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Di sini kita akan membahas tentang pembangunan budaya dan hakikat demokrasi di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Pratama Firdausi Bowo dengan NIM 2419041030022 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kentasta dengan NIM 241904103010. Perkenalkan, nama saya Radel Alvara Putriandita dengan NIM 241904103018. Perkenalkan, nama saya Arista Pitaningrum dengan NIM 241904103027. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hasbi Ibrahim dengan NIM 241904103037. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kita mau membahas apa. Nah, sebelum lebih lanjut dari materi kita tuh akan menjelaskan tentang isi dari makalah kita. Nah, makalah kita ini berisi tentang ada 3 bab, yaitu bab pertama itu isinya pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Nah, yang bab kedua itu pembahasan. Pembahasannya kita tuh akan menjelaskan yang ada di rumusan masalah kita. Dan yang ketiga itu ada penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Oke, sebelum memulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kita menuju ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hasbi. Waktu dan tempat Mas Hasbi bisa dipersilakan. Terima kasih Mas Rahmat. Untuk latar belakang, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam konteks global, demokrasi berkembang dalam berbagai bentuk, tergantung pada latar belakang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Kan ini sudah dibahas kan latar belakangnya. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup berarti udah benar ya latar belakangnya kita tuh akan membahas apa. Nah, di latar belakang ini juga Mas Hasbi tuh menjelaskan tentang definisi itu pengertian dari demokrasi Indonesia kan. Nah, itu sudah dijelaskan secara rinci dan baik. Ya, terima kasih untuk Mas Hasbi telah menjelaskan. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tujuan dan rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mbak Radela. Waktu dan tempat bisa dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan rumusan masalah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yaitu yang pertama, untuk memahami dan menjelaskan konsep dasar serta prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik khas demokrasi Indonesia yang membedakan dari sistem demokrasi di negara lain. Yang ketiga, menganalisis tingkat demokrasi Indonesia pada saat ini, baik dari segi pencapaian maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Yang keempat, mengidentifikasi unsur budaya demokrasi yang masih lemah dan memerlukan penanganan segera seperti rendahnya toleransi dan lain-lain. Yang kelima, merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat budaya demokrasi Indonesia dengan harapan mampu menciptakan kehidupan demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu
apa yang dimaksud dengan hakikat demokrasi Indonesia? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Yang ketiga, bagaimana tingkat demokrasi Indonesia pada saat ini? Yang keempat, unsur budaya demokrasi manakah yang menurut Anda masih lemah dan memerlukan penanganan segera? Dan yang kelima, strategi apakah yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia? Apakah ada sanggahan dari teman-teman? Oke, teman-teman Berapa apa pertanyaan? 5 ya? Ya, 5. Udah banyak itu kataku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan tentang tujuan dan rumusan masalah dari Mbak Radel. Mungkin untuk Mbak Radel udah cukup, udah jelas untuk tujuannya. Nah, kita kan emang di makalah kita ini ingin menjelaskan tentang konsep dasar kan, serta prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kedua itu tadi itu ada mengidentifikasi karakteristiknya dan menganalisis tingkat demokrasi dan mengidentifikasi unsur budaya demokrasi dan yang lain-lainnya. Nah, dalam rumusan masalah ini sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Radel dan bisa dijadikan topik pembahasan kita dalam makalah kita. Nah, mungkin dari 5 rumusan masalah ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Arista dan Ara. Untuk Arista dan Ara bisa dipersilakan tempat dan waktunya. Baik, makasih. Di sini aku mau bacain pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hakikat demokrasi Indonesia. Berdasarkan definisi dalam KBBI, demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang memungkinkan seluruh rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan kekuasaan negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi juga memberikan pemahaman bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan serta membentuk peraturan demi perlindungan terhadap hak dan kepentingan bersama. Karena sumber kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka bentuk kekuasaan ini tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas. Konsep ini dikenal dengan istilah kontrak sosial antara masyarakat dan negara yang termuat secara eksplisit dalam konstitusi. Lanjut, pembahasan yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusional. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengarah pada kebaikan bersama yang tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial. Meskipun penerapannya tetap memanfaatkan prinsip demokrasi universal seperti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, namun pelaksanaannya dibingkai dalam nilai-nilai khas Indonesia. Cukup itu, mungkin ada tambahan? Gimana teman-teman? Apakah ada tambahan untuk Mbak Arista? Mungkin ada yang bisa dikomentari. Saya sudah cukup. Oke, untuk Mbak Radel dan Mbak Ara, apakah sudah cukup dari pembahasan yang dibahas oleh Mbak Arista? Sudah cukup. Oke. Tadi Mbak Arista ngejelasin poin nomor 1 dan 2 ya? Betul. Ya, itu udah masuk semua dari isi pengertiannya, terus pengertian demokrasi Pancasila dan yang lain-lain itu udah masuk dalam rumusan masalah kita yang akan kita bahas ini. Nah, selanjutnya rumusan masalah kita akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Ara. Untuk waktu dan tempat bisa dipersilakan. Bisa dimulai. Radel ya nomor 3. Oh. Oke, maaf ya. Untuk poin nomor 3 bisa dijelaskan oleh Mbak Radel. Mungkin Mbak Radel bisa dijelaskan sekarang, waktu dan tempat bisa dipersilakan. Ya, untuk poin yang ketiga kan
membahas tentang tingkat demokrasi Indonesia pada saat ini, yaitu tingkat demokrasi di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dan menghadapi berbagai tantangan serius. Menurut laporan The More Price Index 2024 dari The Economic Intelligence Unit, skor demokrasi Indonesia adalah 6,4 dari 10, menetapkan negara ini pada peringkat ke-59 dari 167 negara. Skor ini mendapatkan Indonesia dalam kategori demokrasi cacat. Dengan penurunan skor konsistensi selama 1 dekade terakhir, dimensi dengan skor terendah adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Apakah bisa dilatih atau ada sanggahan dari teman-teman? Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Ada teman-teman yang lain gimana? Cukup. Oke. Kalau sudah dirasa sudah cukup untuk penjelasan rumusan masalah yang nomor 1 dan 2 dan 3, ya mungkin bisa dilanjutkan dari rumusan itu ke poin nomor 4 dan 5 yang akan dijelaskan oleh Arah. Waktu dan tempat bisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu adalah unsur budaya demokrasi yang masih lemah dan memerlukan penanganan segera. Jadi menurut jurnal yang saya baca, itu ada sekitar 4. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik atau LIPI, itu hanya 22,6% respon yang menyatakan mereka tuh menghadiri rapat dan diskusi tentang isu politik, yang dimana itu adalah presentasinya kecil banget. Dan yang nomor 2 adalah keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi dalam pemerintah masih menjadi masalah di Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan kontrol. Akuntabilitas dan kontrol dalam pemerintahan masih lemah di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang nomor 4 adalah pendidikan politik. Pendidikan politik masih menjadi masalah di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik. Hanya 12,5% respon yang menyatakan bahwa mereka itu pernah berpendidikan di sekolah politik gitu loh. Itu yang nomor 4 ya. Dan poin yang terakhir, selanjutnya akan saya jelaskan juga yang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah Ya, mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Mungkin dari Mbak Ara bisa dijelaskan kembali yang untuk nomor 5 poinnya. Ya, nomor 5 ini adalah menjaga demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip Mohon maaf, mungkin ada gangguan kembali dari Mbak Ara. Kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman, mohon maaf. Barusan ada gangguan dari teman saya yang bernama Ara. Mungkin bisa dijelaskan untuk poin rumusan masalah yang nomor 5. Untuk waktu dan tempat bisa dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya ada kendala sinyal barusan dari rekan saya yang bernama Ara. Mungkin dari Mbak Ara bisa dilanjutkan kembali untuk rumusan masalah di nomor 5. Waktu dan tempat bisa dipersilakan. baik melanjutkan dari rumus menjaga demokrasi Pancasila agar tetap sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat.
Memastikan keberlanjutan demokrasi Pancasila sebagai prinsip panduan bagi pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Sebagai negara demokrasi, negara harus mengabaikan aspirasi dan suara warga negaranya, terutama dari kelompok minoritas, karena dalam sistem demokrasi rakyat memiliki otoritas penuh atas pemerintahan. Yang tercantum dalam konstitusi umum yang sepenuhnya rakyat. Konsep kuncinya adalah legitimasi. Prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara efektif karena mewakili suara rakyat yang seharusnya menjadi acuan utama bagi negara dalam pemilihan umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan dan hasil rumusan masalah nomor 4 dan 5. Oke, kamu barusan sudah dijelaskan nih tentang semua rumusan masalah yang kita bahas. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan mungkin. Udah cukup. Kalau misal sudah cukup, tadi kan banyak banget nih kan di poin nomor 4 itu kita udah menjelaskan tentang partisipasi masyarakatnya, keterbukaannya, akuntabilitas, dan pendidikan politik. Nah, menurut saya dan rekan-rekan dari kelompok kami itu sudah cukup untuk pembahasan rumusan masalah ini. Nah, kan habis membahas tentang pembahasan tuh kita kan berlanjut ke bab selanjutnya yaitu penutup. Nah, penutup itu berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini berisi tentang rumusan yang kita sudah paparkan, tapi lebih tepatnya dengan rinci. Nah, untuk kesimpulan ini yang akan membahas itu saya sendiri. Nah, mungkin bisa dimulai untuk saya. Nah, kesimpulannya itu yang pertama tuh ada di hakikat demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia itu dipahami sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat itu berpartisipasi dalam kekuasaan negara melalui wakil-wakil yang dipilih. Dan yang kedua itu demokrasi berkeadapan menekankan prinsip moralitas, tata krama, dan kesetaraan dalam pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada di demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan aturan konstitusional. Dan yang kedua itu menekan kebaikan bersama, keadilan sosial, dan harmoni sosial serta tidak menganut kebebasan mutlak. Nah, di rumusan masalah ketiga ini kan memiliki kesimpulan juga yaitu tentang tingkat demokrasi Indonesia saat ini. Nah, Indonesia itu dikategorikan sebagai demokrasi cacat atau partly free menurut indeks internasional negara. Dan yang kedua itu terdapat tren penurunan dan tantangan serius terkait kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, budaya politik, dan polarisasi. Nah, yang keempat itu ada unsur budaya demokrasi yang lemah, yang mencakup tentang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi masih rendah, keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan masih menjadi masalah. Dan yang rumusan masalah 5 yang terakhir yaitu tentang strategi membangun budaya demokrasi, yaitu tentang memastikan keberlanjutan demokrasi Pancasila sebagai prinsip panduan dan mengakomodasikan aspirasi dan suara seluruh warga negara termasuk kelompok minoritas. Nah, sehabisnya kesimpulan tuh ada saran. Nah, saran kita tuh memiliki 7, tetapi dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, saya akan menjelaskan 3 saja. Nah, yaitu yang pertama ada untuk memperkuat demokrasi Indonesia dan meningkatkan budaya demokrasi yang berkeadapan, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Nah, saran kedua itu meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dan lembaga masyarakat perlu mendorong keterlibatan aktif warga dalam diskusi politik, pengambilan keputusan, dan melalui program-program edukatif dan inklusif. Dan yang ketiga itu memperbaiki keterbukaan dan transparansi. Reformasi birokrasi harus dilakukan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan serta memberantas korupsi guna membangun kepercayaan publik terhadap institut negara. Nah, sekian dari pemaparan kesimpulan dan saran yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang disanggah atau kurang jelas atau mungkin ada tambahan. Sudah sangat jelas, Mas, dan cukup. Cukup. Nah,
kan kita sudah membahas semua susunan makalah kita, mulai dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Mungkin dari kita yang tadi udah kita sampaikan, di sini kita akan membuat makalah ini. Nah, mungkin dari makalah ini akan dibuat sekarang atau bisa di gimana menurut teman-teman? Dibuat ini aja, habisnya Zoom aja. Oke, dengan keterbatasan waktu yang kita udah sampaikan tentang tadi tiga pokok bab yang kita bahas, mungkin menurut kita udah cukup pembahasan tentang demokrasi ini. Mungkin kami langsung akhiri aja. Mohon maaf jika dari kelompok kami ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 izin menutup pada forum diskusi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.